Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita kembali lagi ke segmen kelas Irodori Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan bab 4. Pastinya kita akan menggunakan buku tingkat pemula A1 dengan cover yang warnanya pink seperti ini ya. Oke, langsung aja kita mulai. Hai, Hajime Masyo. Kali aja nih ada minasang yang lagi menyimak materi hari ini tapi masih belum punya buku Irodori, silakan bisa download terlebih dahulu di website resmi Irodori. Kalau misalkan websitenya ini susah untuk diketikkan, minasang juga bisa menemukan website tersebut dengan cara masukkan kata kunci di Google Irodori Bahasa Indonesia. Lalu nanti scroll aja ke bawah ya, lalu pilih bagian untuk pembelajar. Nanti akan ketemu cover buku yang warnanya pink. Nah, itu bisa di-download dulu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan bab 4, Dai Yongka. Di sini untuk judulnya yaitu Tokyo ni Sundeimasu. Saya tinggal di Tokyo. Kita baca terlebih dahulu kendu atau tujuan belajar yang harus kita pahami di bab 4 ini. Kita lihat di sini ada 4 macam kendu. Yang pertama yaitu mampu menyimak seseorang memperkenalkan keluarganya serta memahami siapa saja anggota keluarganya. Kendu yang kedua yaitu mampu bertanya jawab mengenai tempat tinggal, usia, dan sebagainya. Kendu yang ketiga mampu melakukan tanya jawab sederhana mengenai sebuah foto, misalkan siapa orang dalam foto tersebut, dan sebagainya. Dan yang terakhir di sini ada Kendu, mampu membaca tulisan singkat yang diunggah teman di media sosial, serta mampu memahami topik dengan mengacu pada foto yang diupload tersebut. Judul topiknya yaitu Watashi no Koto, hal tentang saya, Dai Yongka, bab 4. Di sini untuk judul bab 4 yaitu Tokyo ni Sundeimasu. Saya tinggal di Tokyo. Dari kalimat judul ini kita bisa pelajari ya format penggunaan pola kalimatnya, yaitu pada saat kita mau mengungkapkan saya tinggal di suatu tempat, maka di sini kita bisa gunakan format nama tempat. Nama tempat ini bebas ya, bisa nama kota, bisa juga nama negara. Dan diikuti dengan partikel ni. Ini wajib harus pakai partikel ni. Partikel ni di sini artinya adalah di, menunjukkan tempat di mana kita tinggal. Kemudian di sini ada kata kerja sundeimas dengan arti tinggal. Nah, di sini kita coba ya bikin kalimatnya misalkan saya tinggal di Surabaya. Kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ya? Oke, hasil terjemahan kalimatnya yaitu Surabaya ni sundeimasu. Minasang bisa coba ketikkan juga ya, Minasang saat ini tuh tinggal di mana dengan format pola kalimat yang baru saja kita coba. Kita masuk kendu yang pertama, judulnya adalah Ottoto Kodomo desu, suami dan anak saya. Meskipun di sini tidak ada kata watashi yang mengarah pada arti kata saya, tapi bisa dipastikan bahwa jika seseorang menyebutkan Otto, yang artinya adalah suami, itu sudah pasti suami milik saya. Karena nanti untuk kita gunakan suami milik orang lain, itu ada kosakata tersendiri. Nanti kita akan pelajari sampai di kosakata itu. Nah, di sini kita perhatikan ada penggunaan partikel yang baru, yaitu partikel to. Partikel to memiliki arti dan. Misalkan kalau Minasang mau bikin kalimatnya bahasa Jepang dan bahasa Inggris, kira-kira jadi gimana ya? Hai, jawabannya adalah Nihongo to ego desu. Jadi kalau misalkan pengen kalimatnya ini memberikan kesan sopan, jadi kalimatnya kita tutup dengan des. Untuk kendu yang pertama, di sini kita harus melakukan kotobano jumbi, persiapan kata. Di sini ada kosakata yang berkaitan dengan watashi no kazoku, keluarga saya. Untuk kosakata kazoku artinya adalah keluarga. Lalu di sini ada partikel no. Partikel no yang digunakan pada frasa gabungan kata ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan kepemilikan. Watashi no kazoku, keluarga saya. Keluarga milik saya. Kita baca ya di sini ada kosakata apa aja dimulai dari ayah, cici, ibu, haha,
Di sini saya tambahkan kosakatanya, kedua orang tua kita bisa gunakan kata ryoshin. Lanjut di sini ada ani, kakak laki-laki. Ane, kakak perempuan. Watashi, saya. Kemudian di sebelah kanannya ada adik laki-laki. Ototo, adik perempuan. Imoto. Berikutnya ada Otto, suami saya. Lalu ada Tsuma, istri saya. Nah, kalau kita misalkan mau menyebutkan istilah suami orang lain, maka kita bisa gunakan kata goshujin. Untuk istilah istri orang lain, kita gunakan okusang. Jadi misalkan nih kita akan bikin kalimat suaminya saudari Kaneko. Jadinya Kaneko-sang no goshujin. Lanjut di sini ada kosakata kodomo, anak. Untuk istilah anak ini terbagi atas anak perempuan dan anak laki-laki. Untuk anak perempuan kita bisa gunakan kata musume. Untuk anak laki-laki kita bisa gunakan kata musuko. Oke, berikutnya kita lihat contoh percakapan yang ada di Kendu yang pertama ini. Di sini kita diberikan situasi ketika memperkenalkan keluarga. Nah, Minasang bisa lihat ya di sini ada keterangannya Kaiwa Ichi. Percakapan satu. Di sini judulnya adalah Michide, di jalan. Lalu nanti Minasang silakan bisa klik audio filenya pada kode 0403 ya untuk mendengarkan versi asli percakapannya. Di sini akan saya bantu untuk membacakan isi percakapannya dan juga nanti kita akan cari tahu ini artinya apa aja sih. Oke, saya mulai bantu baca dari percakapan yang dimulai dari Shimoyama. Jadi Shimoyama ini tidak sengaja papasan sama siswanya ya, yang namanya Himal-sang. Are, Himaru-sang. Jadi bagian are ini bisa kita artikan, loh, jadi kita agak terkejut gitu ya. Loh, saudara Himal, kemudian Himaru-sang, ah, Shimoyama Sensei, konnichiwa. Senseinya kembali melanjutkan percakapannya. Konnichiwa, Himaru-san. Tsuma desu. Shimoyama Sensei sambil menunjuk orang di sebelahnya sambil bilang, Tsuma desu, istri saya. Kemudian Himal-sang membalas, Himaru desu, yoroshiku onegai shimasu. Saya Himal, senang berkenalan dengan Anda. Oke, lanjut Kaiwa yang kedua. Kaiwa nih, tempatnya adalah Supade di supermarket. Kita perhatikan di sini ya, ada yang namanya go, lalu di sini ada yang namanya inoue. Untuk isi percakapannya di sini tidak menggunakan istilah yang sulit, jadi akan mudah kita terjemahkan. Jadi di sini tidak saya berikan terjemahan full ya. Kita lihat di sini ada inoue, dia mengucapkan, ah, go-sang. Go membalas, ah, Inoue-sang, konnichiwa. Oh, saudara Inoue, selamat siang. Go-sang, ototo kodomo desu. Saudari Go, ini suami dan anak saya. Kemudian suaminya Inoue, anaknya Inoue, dan juga Go-sang memberikan salam yang sama secara bergantian. Konnichiwa. Kaiwa Sang, percakapan yang ketiga. Di sini lokasi percakapannya ada di Kojono Jimusho de, di kantor pabrik. Jadi Kojo itu artinya adalah pabrik, Jimusho kantor. Kita lihat di sini ada beberapa orang ya, lumayan banyak ya. Kita lihat pengantarnya, Rina Sang akan bekerja di pabrik Okawa Sang. Okawa Sang memperkenalkan keluarganya yang juga bekerja di pabrik itu. Dimulai dari Okawa-sang membuka percakapan. Shokai shimasu. Kochira, Rina-sang. Shokai shimasu ini adalah kata kerja. Bisa kita artikan akan memperkenalkan. Kemudian bagian kochira artinya adalah di sini. Kemudian Rina mulai memperkenalkan dirinya. Hajimemashite, Rina des. Perkenalkan, saya Rina. Rina-sang, Cici des. Saudara Rina, ini ayah saya. Lalu ayahnya Okawasa mengucapkan Yoroshiku, senang berkenalan denganmu. Yoroshiku ini adalah versi yang paling informal dari istilah Dozo Yoroshiku onegai shimasu dengan arti yang sama yaitu senang berkenalan dengan Anda. Karena ini informal, jadi kita artiinnya adalah senang berkenalan denganmu. Lalu Okawa-sang melanjutkan memperkenalkan anggota keluarganya. Haha des,
Ini ibu saya. Meskipun tidak ada ini ya dalam kosakata bahasa Jepang, tapi dalam bahasa Indonesianya supaya lebih bisa berterima, kita bisa tambahkan ini. Ibu saya. Ini ibu saya. Lalu ibunya mengucapkan, Rina-sang, dozo yoroshiku. Saudara Rina, senang berkenalan denganmu. Lalu Okawa-sang kembali melanjutkan, Ani des. Ini kakak laki-laki saya. Kemudian kakak laki-lakinya juga menyampaikan hal yang sama, Yoroshiku. Lalu Rina-sang menutup perkenalan dirinya dengan kata, Yoroshiku negai shimasu. Senang berkenalan dengan Anda. Jadi di sini yang wajib kita ketahui, kalau kita masih menjadi orang baru yang baru saja masuk ke tempat kerja, maka kita harus menggunakan bahasa yang formal ya. Jadi kalau kita di sini mengakhiri perkenalan diri kita, jangan lupa selalu ucapkan Yoroshiku onegai shimasu. Hai, Kaiwa Yong, percakapan yang keempat. Tempatnya adalah Ibento Kaijo de, di tempat acara. Ibento, acara. Kaijo, tempat. Di sini ada pengantar situasinya. Batsang bertemu rekan kerjanya. Ishida-sang di tempat acara Work Open Day. Ishida-sang datang bersama keluarganya. Di sini Batsang yang menyapa duluan ya. Ah, Ishida-sang. Kemudian Ishida menanggapi percakapannya. Ah, Bato-sang. Shokai shimasu. Imoto to ototo desu. Ishida menunjuk orang yang ada di sebelahnya sambil bilang, Imo Toto Ototo des, adik perempuan dan adik laki-laki saya. Lalu Bato-sang memperkenalkan diri. Ah, hajimemashite, Bato des, yoroshiku onegai shimasu. Kemudian adiknya Ishida-sang mengucapkan salam yang sama, yaitu yoroshiku onegai shimasu, yoroshiku onegai shimasu. Senang berkenalan dengan Anda. Kita lanjut ke Kendu yang kedua. Di sini judulnya adalah Nijugo Saides, berusia 25 tahun. Kita perhatikan di sini akan ada situasi percakapan, dijelaskan situasinya. Miro-san diundang ke rumah rekan kerjanya, Ueda-san. Hari ini adalah pertama kalinya Miro-san bertemu dengan keluarga Ueda-san. Diawali dari Miro mengucapkan, Miro des, Filipin kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Kemudian Ueda membalas, Miro-san, uchi no kazoku desu. Saudara Miro, ini keluarga kami. Tsumato kodomo, sorekara chichi desu. Istri dan anak saya. Kemudian ayah. Kalau misalkan minasang di sini ada yang pernah tahu istilah uci yang mana diartikan rumah, di sini bisa juga diartikan kami, sesuatu milik kami. Misalkan uchi no kazoku desu, keluarga kami. Kemudian istri dan ayahnya Ueda-san mengucapkan, Miro-san, yoroshiku, senang berkenalan denganmu. Kemudian Miro melihat anaknya Ueda-san dengan bertanya, Ano, onamae wa? Namanya siapa? Kemudian anaknya menjawab, Shinichi desu. Lalu Miro kembali bertanya, Shinichi, nansai desu ka? Umurnya berapa? Kemudian si anaknya ini titik-titik ini bingung ya, dia diem ya. Kemudian akhirnya istri Ueda-sang mengulangi pertanyaannya dengan istilah yang lain. Ikutsu desu ka? Ikutsu desu ka ini artinya sama dengan nansai desu ka, tapi dengan versi yang lebih sopan. Kemudian anaknya bisa menjawab Yongsai desu, berusia 4 tahun. Kemudian Miro memberikan respon Yongsai, so desu ka? 4 tahun, begitukah? Kemudian ayahnya Ueda-sang kembali bertanya kepada Miro-sang. Miro-sang wa nansai? Dia menjawab Nijugo sai desu, 25 tahun. So, oh begitu. Jadi so ini merupakan bentuk yang lebih casual dari istilah so desu ka? Begitukah? Kemudian istri Ueda-sang bertanya, Doko ni sundeimasu ka? Tinggal di mana? Miro menjawab, Akabane desu, di Akabane. Kemudian istrinya kembali bertanya, So desu ka? Begitukah? Gokazoku wa? Keluarga Anda? Miro menjawab, Kazoku wa Filipin ni sundeimasu. Keluarga atau keluarga saya tinggal di Filipina. Kemudian istrinya menutup percakapan, So desu ka? Begitukah? Nah, di sini kita amati penggunaan kata gokazoku dan kazoku. Gokazoku, keluarga Anda, pada saat kita menyebutkan keluarga orang lain.
Kalau menyebutkan keluarga saya sendiri, cukup dengan istilah kazoku. Oke, berikutnya di sini kita lihat ada Suji bilangan 1 sampai 99 dan di sini kita bandingkan dengan Nenre, usia. Jadi kita bandingkan bagaimana pengucapannya yang berbeda. Misalkan di sini satu, Ichi, usia 1 tahun, Isai. Dua, Ni, usia 2 tahun, Nisai. Tiga, Sang, usia 3 tahun, Sangsai. Empat, Yong, usia 4 tahun, Yongsai. Lima, Go, usia 5 tahun, Gosai. Dan seterusnya. Nanti silakan Minasang cek sendiri ya di audio file 4.10 dan juga 4.11 untuk membandingkan cara pengucapannya antara bilangan biasa dengan bilangan usia atau umur. Minasang harus hati-hati sama cara pengucapan angka yang ada cetakan merahnya ini ya. Seperti ini juga untuk usia puluhan. Hati-hati yang ada cetakan merahnya. Di sini saya coba untuk memberikan contoh penggunaan pola kalimat yang menggunakan satuan usia. Misalkan, Watashi wa sanju rokusai desu. Saya 36 tahun usianya. Nah, sekarang Minasang wa nansai desu ka? Kalian semua usianya berapa atau umurnya berapa? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Kita lanjut ke Kendu yang ketiga. Judulnya adalah Pettono John desu. John, hewan peliharaan saya. Di sini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan shashing, dengan arti foto. Hai, kaiwa o kikimashou. Ayo kita dengarkan percakapannya. Di sini ada situasi yang diberikan yaitu shashin o minagara hanashite imasu. Sedang berbicara sambil melihat foto. Jadi tugasnya Minasang di sini adalah menebak orang-orang ini membicarakan tentang foto apa atau siapakah dari percakapan 1 sampai 4. Nanti Minasang harus memilih dari 5 pilihan jawaban yang ada di sini ya. Yang pertama ada tomodachi, teman. Yang kedua, koibito, pacar. Yang ketiga, haha, ibu. Yang keempat, aneno kodomo, anaknya kakak perempuan. Dan yang terakhir adalah petto, hewan peliharaan. Bagi minasang yang mau mendengarkan versi percakapan aslinya, silakan bisa diklik kode audio file 4.18, 4.19, dan seterusnya ya. Oke, kita mulai dari Ichibang. Ada A bertanya, Kore dare desu ka? Ini siapa? B menjawab, Watashi no haha desu. Ibu saya. Brazil ni sundeimasu. Tinggal di Brazil. A menutup percakapan, He, so desu ka? Karena di nomor satu bercerita tentang isi fotonya adalah ibunya, jadi jawabannya adalah yang C. Haha. Hai, nih Bang. Di sini ada A bertanya, Kore dare desu ka? Ini siapa? Ane no kodomo desu. Anak kakak perempuan saya. Kawaii desu ne. Lucu ya. Ikutsu desu ka? Usia berapa? Sangsai desu. Usia 3 tahun. Di sini kita perhatikan ada penggunaan akhiran ne. Akhirannya bisa diartikan ya, digunakan untuk meminta persetujuan pendapat dari orang lain. Jadi antara pembicara dan lawan bicara ini sama-sama mengerti informasi atau kenyataan yang sedang dibicarakan. Hai, Sambang. Ada A mengawali percakapan. Ah, Inu, kawaii desu ne. Oh, anjing, lucu ya. B menjawab, arigato, makasih. Petto no John desu. Ini John, hewan peliharaanku. Kemudian A merespon, he, nansai desu ka? Jurokusai desu. Jurokusai. Dia mengucapkan 16 tahun dengan ragu-ragu ya. Kemudian B menutup percakapan, Oji sang desu, kakek-kakek. Karena di nomor 3 sedang membicarakan hewan peliharaan yang ada di dalam foto, maka jawabannya adalah yang E, petto. Hai, Yongbang. Yang nomor 4 ada A bertanya, Kore dare desu ka? Koibito? Ini siapa? Pacar? Eh, tomodachi desu. Jadi dia agak salah tingkah gitu ya. Dia bilang teman gitu. Lalu A kembali bertanya, so desu ka? Begitukah?
Nihon ni sundemasu ka? Apakah tinggal di Jepang? Hai, Tokyo ni sundeimasu. Ia tinggal di Tokyo. Kalau minasang di sini perhatikan pada bagian sundemasu ka, ini sebetulnya artinya sama dengan sundeimasu ka, tapi sundemasu ka ini versi yang dipendekkan. Kalau kita mengucapkan sundeimasu ka dengan cara pelafalan yang cepat, maka biasanya i-nya itu hilang. Sundemasu ka, seperti itu. Dia bercerita tentang temannya, jadi jawabannya adalah yang A, tomodachi. Oke, kita lanjut ke Kendu yang ketiga. Judulnya adalah Tomodachi to Umi, teman dan laut. Nah, di sini kita harus mampu membaca tulisan singkat yang diunggah teman di media sosial, serta mampu memahami topik dengan mengacu pada foto yang ada. Di sini kita perhatikan ada istilah SNS. SNS ini adalah sebutan media sosial dalam bahasa Jepang. Jadi itu meliputi Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Sekarang kita bedah ya di sini dari postingan yang pertama itu ngebahas apa aja sih. Kanji-kanjinya pun di sini sudah saya sediakan. Kita lihat di sini kanji yang pertama, ini nama kanji orang yang posting ini ya fotonya ya. Sebetulnya kanji ini tidak harus kita hafalkan dari sekarang, cuma supaya Minasang tidak penasaran. Ini tuh kanjinya dibaca apa sih? Sekedar tahu aja gitu ya. Jadi ini namanya dibaca Namba Taro. Lalu di sini ada keterangan waktunya, Nijikang Mai, 2 jam yang lalu. Lalu inti dari isi postingannya adalah captionnya ya. Kodomo no gosai no tanjobi desta. Hari ulang tahun usia 5 tahunnya anak saya. Jadi di sini ada Tanjobi, artinya adalah hari ulang tahun. Gosai, 5 tahun atau berusia 5 tahun. Kodomo, anak. Maksudnya di sini adalah anak saya. Nah, di sini ada penjelasan kanji yang saya tambahkan. Ada kalanya kanji satuan usia itu harusnya kan pakai kanji yang ribet dan repot banyak coretan kayak gini ya. Ada kalanya Nihonjin itu menuliskannya dengan kanji sai yang lain seperti ini. Dan masih ada satu keterangan kanji lagi. Di sini ada angka 32 ditambahkan kanji ini bisa dibaca dengan keng. Ini mengarah pada banyaknya jumlah 32 like. Kita amati gambar postingan yang kedua. Di sini yang posting adalah Naga Sawasang. Di sini kita lihat ya, baca kanjinya. Tomodachi to umi. Tomodachi, teman. To artinya dan, umi artinya laut. Kemudian dia tambahkan, Otenki saiko. Cuacanya bagus sekali. Kalau kita menggunakan istilah saiko, artinya adalah yang terbaik atau bagus sekali. Postingan yang ketiga, di sini kita bedah satu-satu ya untuk penggunaan istilah dan juga kanji-kanjinya. Yang pertama ada ini merupakan like. Jadi kalau bilang like itu Nihonjin pakai istilah ine. Lalu di sini untuk orang yang like ada tulisannya Susan Talvin. Lalu ada kanji ya. Di sini bisa kita baca hoka atau bisa juga dibaca ta. Nijuyong Mei dengan arti 24 orang lainnya beserta nama yang tertera di sini ya. Kemudian ada komento Rockeng Subete Miru. Melihat semua 6 item komentar. Komento, komentar. Rockeng, 6 item. Partikel O di sini tidak punya arti ya, hanya memiliki fungsi untuk menunjukkan objek kalimat. Subete artinya adalah semua. Miru artinya adalah melihat. Lalu captionnya adalah Chichito watashi no tsushotto desu. Tsushot saya dan ayah. Kali aja di sini Minasang ada yang penasaran, tsushotto itu apa sih? Ini berasal dari kata tsushot dengan arti dalam film atau fotografi ini merujuk pada pengambilan gambar jarak dekat 2 orang dalam bingkai yang sama, terutama jika merujuk pada dalam bingkai itu ada foto pria dan wanita. Untuk keempat kendu sudah kita bahas semuanya ya. Berikutnya kita masuk pada kanji no kotoba, kosakata kanji. Yang pertama tugasnya adalah yonde imio kakunin shimashou. Ayo baca, kemudian kita memastikan artinya. Kita lihat dari kanji yang pertama, cici, ayah, haha, ibu,
Kodomo, anak, Nihong, Jepang. Kalau kita perhatikan di sini ada tiga deret kanji yang tulisannya agak berbeda ya. Ini sebetulnya kita diberi tahu bahwa kanji itu kadang coretannya itu agak-agak berbeda. Ini dikarenakan fontnya, tapi tidak mempengaruhi cara bacanya. Sekarang kita lihat dulu ya cara penulisan dari masing-masing kanji. Dari kanji cici, ayah, sebagai berikut. Jadi kita harus bikin bagian atasnya kiri kanan, lalu bagian silang yang bawah. Berikutnya kanji haha, ibu. Sebagai berikut cara penulisannya. Isi yang dalamnya dulu, baru yang terakhir yang horizontal. Berikutnya kanji kodomo, tapi kita ambil bagian ko saja sebagai berikut cara penulisannya. Jadi terdiri dari tiga coretan. Untuk bagian domo sebetulnya ada kanjinya ya, tapi itu tidak dibahas di buku pemula yang ini. Oke, kita lanjut pada bagian kanji Nihong, Jepang. Kita ambil bagian ni-nya dulu, Nichi. Cara penulisannya sebagai berikut. Hai. Lalu untuk bagian Hong, cara penulisannya sebagai berikut. Kiri, kanan, dan bagian yang tengah. Oke. Oke, soal perintah yang kedua, bacalah kalimat berikut dengan memperhatikan kosakata kanji yang digaris bawahi. Ichiban, Chichito, Hahades, ayah dan ibu. Nibang, Watashi no kodomo desu, anak saya. Sangbang, Nihon ni sundeimasu, tinggal di Jepang. Oke, soal yang ketiga, perintahnya adalah ketiklah kosakata yang bergaris bawah di atas dengan menggunakan keyboard atau ponsel pintar. Di sini saya akan kasih contohnya hanya dengan mengetik menggunakan keyboard komputer ya. Kita ganti dulu fontnya, tadi masih alfabet ya, ini kita ganti dengan hiragana. Kita mulai dari Ichiban, di sini ada Cici. Cici, maka kita gunakan CHI, CHI, spasi, Enter. Kemudian kita kasih spasi untuk berikutnya bikin HH. HA, HA, spasi, Enter. Hai, nih Bang. Di sini kita hanya perlu untuk mengetik bagian ko-nya saja. Ko berarti K, O, spasi. Nah, di sini kalau untuk kanjinya kan masih belum sesuai ya. Kita bisa tekan spasi sekali lagi, lalu kita pilih mana kanji yang sesuai. Kanji yang sesuai yang ini ya. Kalau sudah ketemu baru enter. Enter sekali lagi. Oke, sambang. Di sini ada Nihong. Jadi kita harus ketik N-I-H-O-N. N-nya harus ketik dua kali ya. N-N. Baru kita spasi, enter. Hai, owarimashita. Oke, Minasan, bab 4 sudah selesai kita bahas ya. Sebelum kita menyelesaikan sesi belajarnya, jangan lupa Minasan lakukan can do self-check. Jadi harus cek diri sendiri kemampuannya dalam menguasai can do di bab 4. Ini gimana keadaannya? Apakah bintang 1? Kurang paham. Bintang 2? Cukup paham? Bintang 3? Sangat paham. Silakan tuliskan bintangnya di kolom komentar ya. Oke, Minasang, sudah selesai ya untuk materi hari ini. Otsukare sama Desta. Terima kasih atas kerja kerasnya. Jangan lupa baca ulang, dengarkan audio file contoh percakapan, dan ikuti semua instruksi seluruh materi bab 4 Irodori. Sekian dari saya, Ja, Matane. Sampai jumpa di pembahasan Irodori bab 5. Bye-bye.